Ya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk mempercepat penerapan siaran televisi dengan berbasis digital. Migrasi ke TV digital diyakini memberikan manfaat tidak hanya bagi industri broadcasting atau penyiaran, namun juga bagi masyarakat. Berkaca dari sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia sebetulnya terbilang tertinggal untuk migrasi ke era TV digital. Mengapa kita penting untuk segera melakukan digitalisasi penyiaran dan bagaimana pula dengan payung hukumnya? Kita akan bahas malam hari ini dengan tiga narasumber. Satu diantaranya adalah Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ada Pak Joni G. Plate yang sudah hadir malam hari di studio langsung. Selamat malam Pak Joni G. Plate. Pak Menteri, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat malam Reinhard. Selamat malam juga untuk seluruh pemirsanya CNN. Iya baik, Pak Menteri tetap menggunakan masker untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa ya, harus. Kita tengah pandemi dan harus tetap protokol kesehatan ya Pak. Meskipun agak kita jaraknya jauh nih Pak, jadi aman. Nah, karena jaraknya cukup jauh ya, lebih dari 2 meter, ya 2 meter lebih lah kira-kira ini, saya berani untuk keluarkan maskernya. Tapi lebih afdol sebetulnya tetap pakai. Betul Pak. Nah, yang juga jaraknya agak jauh dari kita ini Pak Menteri, ada Bang Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Selamat malam Bang Willy. Selamat malam Bung Rehat, selamat malam Pak Joni Plate, Menteri yang luar biasa. Dan juga ada Pak Irwansyah, Akademisi Komunikasi Universitas Indonesia. Pak Irwansyah, selamat malam. Selamat malam Mas Reinhard. Baik. Selamat malam Pak Menteri dan selamat malam Mas Willy. Baik, malam hari ini Bapak Paskah kita bahas semangat untuk pindah ke era TV digital atau masuk ke digitalisasi penyiaran. Saya akan langsung ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, ini kan pemerintah terus berupaya sebetulnya untuk mendorong agar kita segera migrasi ke era TV digital. Mungkin perlu juga disampaikan bagaimana nih Pak Menteri, sebetulnya mengapa kita penting sekali untuk segera melakukan digitalisasi penyiaran. Apalagi kalau kita melihat tampaknya kita cukup tertinggal ini Pak, bahkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara sendiri. Ya, begini ya. Yang pertama juga, ini di masa COVID-19, pandemi COVID-19 ini ada aspek lainnya yang harus kita lihat ya. Kalau diambil manfaat dari dampak COVID-19, maka ada dampak satu yang penting bagi kita, yaitu akselerasi transformasi digital. Karena COVID-19 memberikan dampak di mana ruang digital itu sekarang menjadi ruang yang harus kita isi bersama-sama. Nah, dalam kaitan dengan transformasi digital, menjadi penting salah satu di situ adalah transformasi dari analog ke broadcasting ke digital broadcasting. Ya. Kalau ditanya apa alasannya, ada banyak sekali, setidaknya ada 6 alasannya. Tapi yang paling mudah barangkali untuk dapat dimengerti, yang pertama tadi masyarakat sudah sampaikan, dengan beralih dari analog ke digital pasti kualitas layanannya pasti lebih bagus. Kualitas gambar juga lebih baik. Kualitas gambar, kualitas siar, kualitasnya pasti lebih bagus. Tapi yang penting sebenarnya adalah yang pertama, pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih efisien. Kita dengan dilakukannya migrasi dari analog ke digital, maka ada penghematan frekuensi spektrum yang disebut dengan digital dividend, itu sekitar 112 MHz frekuensi. 112 MHz frekuensi itu memberikan dampak penerimaan negara yang besar sekali, yang akan memberikan dampak penciptaan lapangan pekerjaan yang luar biasa sekali apalagi saat sekarang di mana ekonomi digital, salah satu ekonomi digital yang berkembang pesat itu di Indonesia. Jadi secara makro juga ada keuntungan bagi negara yang didapat dengan kita masuk ke era TV digital. Yang kedua, bagi konsumen TV itu sendiri, ya konsumen TV itu sendiri yang selama ini yang produksi perangkat TV yang dijual kepada masyarakat itu TV pintar atau smart TV, ya. Sedangkan mereka membeli smart TV, tapi belum bisa memanfaatkan sepenuhnya ya fitur-fitur atau manfaat yang ada di smart TV karena broadcastingnya atau siarannya masih analog. Ya. Nah, ini tentu juga perlu ada perlindungan terhadap haknya konsumen. Ya. Nah, di samping itu juga kita lihat bahwa untuk kepentingan industri pertelevisian itu sendiri. Nah, itu bagaimana itu Pak Menteri? Nah, itu apa? Pada saat sekarang TV free to air mendapat tantangan banyak sekali. Ya. Digitalisasi free to air akan membantu ya industri televisi untuk menghindari sunset, menghindari ke masa terbenamnya. Nah, kenapa? Karena pendatang baru melalui over the top sekarang luar biasa, ya, yang bahkan jauh lebih efisien dan yang bisa melaksanakan siar televisi atau sejenis
penyiaran ya secara digital. Ya. Sekarang ini kita jangan kaget kalau Apple ya mempunyai Apple TV. Ya. Kita banyak menonton yang sejenis dengan TV seperti YouTube ya. Dan lain sebagainya, yang begitu memberikan persaingan. Justru dengan kita bermigrasi dari analog ke digital akan ada penghematan di sektor spektrum, dan akan ada manfaat yang lebih di mana nanti multi platform ya itu bisa digunakan oleh stasiun TV untuk bersaing secara lebih fair, lebih sehat, playing field yang lebih baik untuk menjaga koeksistensi industri itu sendiri. Jadi bukan justru digitalisasi itu justru membahayakan bagi eksistensi TV-TV lokal gitu. Justru bukan digitalisasi ini untuk menghindari agar industrinya tidak masuk ke masa terbenam. Sunset tadi, Tekan Pak Menteri sunset. bilang. Justru ini untuk membantu agar koeksistensinya bisa terjaga dengan pendatang baru yang disebut dengan over the top business. Belum lagi karena negara-negara tetangga kita, ya atau negara-negara di dunia termasuk negara tetangga kita yang sudah bermigrasi ke televisi digital atau broadcasting penyiaran digital, ya akan memberikan dampak ya interferensi frekuensi di wilayah perbatasan. Ya pada saat negara tetangga menggunakan frekuensi digitalisasi TV, kita masih menggunakan analog system, akan terjadi interferensi. Dan pada saat terjadi interferensi, tentu dari ITU, dari International Telecommunication Union, ya tentu berpihak kepada digitalisasi karena kita sebelumnya sudah mempunyai komitmen untuk bermigrasi ke digitalisasi mulai dari tahun 2015. Ya, yang sampai sekarang belum, seharusnya 2018 itu analog switch off sudah harus berjalan. Nah, kita membantu untuk percepatan migrasi ini agar tadi menjaga juga koeksistensi dari industri itu, menjaga kepentingan konsumennya, ya menjaga juga kepentingan publik dari sisi pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih baik ya. Di samping juga menjaga relasi antar bangsa di wilayah perbatasan. Baik, apalagi satu lagi Reinhardt yang penting. Pada saat sekarang pemerintah sekarang mendorong transformasi digital. Ya. Pada saat pemerintah mendorong transformasi digital, tentu ya kita mengundang semua pihak yang akan masuk dan terlibat di dalam digitalisasi ya untuk searah jalannya dan kebijakan pemerintah, dan jangan mengambil kebijakan yang berlawanan arah dengan kebijakan pemerintah. Ya begitu kita mengambil kebijakan yang berlawanan arah dengan kebijakan pemerintah. Ini akan semakin lama nanti tertunda. Tidak saja semakin lama, kita menabrak kebijakan yang justru akan membantu industri itu. Jadi ada banyak sekali manfaat tadi sudah dipaparkan langsung oleh Pak Menteri. Tinggal bagaimana sekarang kita bicara soal legislasinya ini kan kalau begitu ya Pak. Kita tanyakan ke Bung Willy Aditya kalau begitu. Bagaimana ini Bung Willy? Jadi kalau yang tadi dipaparkan oleh Pak Menteri, Pak Joni G. Plate, memang banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat dengan digitalisasi penyiaran, dan memang tampaknya sudah harus kita menuju ke arah sana dan harus segera diwujudkan. Tinggal bagaimana kemudian dinamikanya ini di DPR, bagaimana Bang Willy mungkin bisa paparkan kepada kami dinamikanya seperti apa? Ya, Bung Reinhardt, tentu apa yang disampaikan oleh Menteri Joni Plate tadi suatu hal yang perlu kita apresiasi ya. Kenapa? Karena ini kan sebuah keniscayaan untuk melakukan transformasi dari teknologi analog kepada teknologi digital. Nah bahkan sekarang kalau kita mau jujur, kita seperti katak dalam tempurung. Orang semua bertransformasi, kita asik sendiri aja gitu. Seolah-olah kita masih cukup nyaman dengan situasi yang ada. Nah, kalau saya berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi di DPR, ini kan suatu hal yang seperti trauma tersendiri bagi DPR ya. Kenapa? Karena secara komitmen pemerintahan seperti apa yang dibilang oleh Pak Menteri tadi, ini sudah meletakkan fondasi-fondasi yang luar biasa. Ya. Nah, ini memang di periode sebelumnya, periode 2014-2019 itu pembahasan undang-undang penyiaran di DPR RI, khususnya Komisi 1, itu sudah hampir selesai. Nah, ketika dimasukkan ke balik, ternyata di suatu hal yang sifatnya lebih tarik-menarik lagi kepentingan. Proses politik begitu ya? Ya, proses politik. Ada 4 isu yang kemudian menjadi sangat krusial dibahas di masa periode sebelumnya. Apa itu? Tentang pengelolaan
saluran, tentang digital dividen yang Pak Menteri tadi bilang. Yang ketiga tentang investasi asing, yang keempat jangka waktu pengelolaan. Nah, akhirnya mandat ini tidak memiliki titik temu. Karena apa? Karena tentu ada manuver-manuver ya. Saya membaca risalahnya ya. Dari beberapa kelompok yang saya lihat ini kemudian kalau kita luruskan apa yang dibilang oleh Pak Menteri tadi, inilah yang kemudian menjadi hantu-hantu yang bergentayangan, menghambat proses pembangunan yang berkemajuan. Nah, sampai hari ini, kemarin di paripurna penutupan itu disahkan revisi prolegnas prioritas, rancangan undang-undang penyiaran itu sama sekali tidak berjalan. Bahkan dia direlokasi ke 2021. Tapi kita patut bersyukur karena apa? Jangan putus asa, jangan patah arang. Kita memiliki rencana legal standing di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Baik, nah Bang Willy tahan di situ. Nah kalau kemudian sekarang masuk ke dalam RUU Omnibus Law. Nah ini kan tadi kalau Bang Willy katakan jangan khawatir. Nah ini seberapa kuat jika kemudian masa depan TV digital kita di bawah Omnibus Law dengan tidak ada di RUU penyiaran yang tadi terpental lah begitu kira-kira ke tahun 2021 tadi ya Bang Willy. Nanti kita bahas tapi usaha jeda berikut kami akan segera kembali. Termasuk juga akan ke Pak Irwansyah untuk mendengarkan apa pendapat Pak Irwansyah soal manfaat dan juga apa yang harus kita siapkan untuk masuk ke migrasi siaran TV digital ini. Kita bahas usaha jeda, kami akan segera kembali. Anda kembali di Newscast, saya masih bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pak Johnny G. Plate, ada Bang Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari luar studio, dan ada Pak Irwansyah, Akademisi Komunikasi dari UI. Sebelum nanti saya akan ke Pak Menteri dan ke Bang Willy lagi, saya ke Pak Irwansyah dulu. Pak Irwansyah, tanggapan Anda seperti apa Pak Irwansyah dari diskusi yang tadi sudah berlangsung dan apa saja sebetulnya yang perlu disiapkan oleh kita semua untuk segera bisa bermigrasi ke siaran digital ini Pak? Saya sih melihat bahwa perjuangan pemerintah untuk mengarah ke migrasi analog ke digital itu sudah cukup tinggi. Dan semangatnya boleh dikatakan, apalagi dengan Pak Menteri sekarang ini, kita berharap akan semakin lebih baik. Nah, yang kita ribetkan sini, tadi yang disampaikan oleh Mas Willy di DPR, bahwa ini persoalannya tidak selesai ketika hanya dengan sebuah proses demokrasi digital. Saya mengatakan demokrasi digital karena kita memberi kebebasan kepada DPR untuk membangun sebuah proses legislatif. Ya. Tetapi ternyata hambatan itu malah sebenarnya datang dari tubuh legislatif sendiri gitu. Oleh karena itu saya mendukung Pak Menteri sebagai diberi tanggung jawab oleh pemerintah, terutama kepercayaan negara, ya, untuk sebenarnya kalau bisa melakukan sinkronisasi dengan membuat sebuah perpu. Karena ini kalau ditunda lagi sampai tahun 2021, berarti panjang sekali perjalanan dari 2020, 2021 tadi gitu. Jadi saya kira pasal-pasal yang muncul di RUU penyiaran yang lama dan kemudian yang masuk di dalam RUU Omnibus Law itu sebaiknya dimasukkan dalam Perpu yang kemudian akan, ya kalau Perpu itu berjalan tahun 2020 sekarang, maka tahun 2021 itu kan akan menjadi sebuah diskusi di legislatif, apakah akan disahkan lebih lanjut, akan ada perubahan atau tidak sebenarnya nanti. Jadi saya kira kepentingan publik itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan industri. Jadi teman-teman di DPR semangatnya itu kan masih perdebatan apakah ini kepentingan industri atau kepentingan publik. Kepentingan publik sekarang sudah boleh dikatakan sangat diterpa dengan yang namanya katakan konten-konten dari over the top atau OTT. Kita lihat bagaimana banyak masyarakat terutama yang teredukasi, yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, itu akan memilih konten OTT dibandingkan dengan konten-konten yang semakin terpuruk di media-media televisi yang sekarang ini masih berbasis analog. Kita selalu dianggap untuk menerima proses
analog ini karena kita dianggap masih memiliki banyak televisi yang penerimaannya analog. Baik, Pak Irwansyah. Sementara kita bisa melihat ini banyak sekali yang sudah berkembang ke arah digital. Oke, Pak Irwansyah, jadi menurut Anda apa kepentingan publiknya untuk kita segera bermigrasi ini seperti apa? Itu apa? Apa manfaat yang kemudian masyarakat perlu tahu bahwa kita sudah tertinggal dan kalau kita terus-menerus seperti ini tidak segera migrasi, ada banyak kerugian yang kita dapatkan? Konsep yang paling utama itu adalah kedaulatan bangsa. Dengan terpaan siaran-siaran dari OTT dan kemudian bagaimana digitalisasi yang terjadi dengan konten-konten siaran dari asing, itu akan semakin memperlemah kepribadian kebangsaan kita. Kita bicara ini adalah kepentingan publik. Tapi kepentingan publik ini harusnya seiring dengan semangat nasionalisme, walaupun tidak berlebih-lebihan, tetapi kita bicara negara kita ini negara berdaulat. Kita punya banyak konten-konten yang sekarang ini dimanfaatkan oleh televisi-televisi asing yang bersiaran baik berjaringan atau mereka juga menggunakan OTT. Oke, baik. Kira kepentingan publik dan kedaulatan bangsa itu harus dinomorsatukan untuk mendukung proses migrasi ke arah digital itu. Jadi tidak semata-mata demi kepentingan industri yang tidak mau berinvestasi di infrastruktur, tetapi juga harus mementingkan bahwa siaran-siaran yang ada di televisi analog sekarang ini kan lebih banyak basisnya konten-konten yang kemudian harus diberi amunisi dengan iklan. Kue iklan itu kan semakin berkurang seiring dengan proses digitalisasi konten dari OTT dan semakin banyak juga televisi-televisi yang mengakunya berbasis web TV itu mengambil ceruk iklan yang seharusnya bisa dibagi secara merata oleh katakan pemain-pemain yang ada di televisi sekarang. Baik, Pak Irwansyah. Tahan dulu di situ, saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, ada yang ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Irwansyah, juga tadi oleh Bang Willy ya soal masuk ke Omnibus Law, ini juga soal ternyata dampak kerugiannya banyak juga kalau kita terus-menerus ada di zona ini ya Pak Menteri, tidak segera migrasi ke TV digital. Pasti Reinhardt, kalau kita tidak, tadi saya sudah sampaikan, dari sisi industri ini sunset industry. Tapi betul sekali apa yang disampaikan oleh Kakak Willy tadi ya, bahwa memang di RUU penyiaran itu diundur. Ada banyak substansi yang kita bicarakan di RUU penyiaran. Tapi terkait dengan digitalisasi broadcasting, substansinya sudah ada di Omnibus Law, ada beberapa pasal di situ ya, yang terkait dengan Omnibus Law. Dan saya kira begitu nanti kita berharap ya bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini bisa segera disahkan. Dan begitu itu disahkan, maka proses switch off, analog switch off itu akan segera mulai. Jadi tidak ada masalah ya Pak kalau kemudian ada di dalam Omnibus Law? Dari sisi payung hukum dia tidak masalah, dia sama-sama undang-undang. Sama, kedua-duanya undang-undang. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Irwansyah tadi itu saya sangat garis bawahi, yaitu terkait dengan apa? Salah satu adalah pilar-pilar kebangsaan kita. Kenapa begitu? Satu bangsa saat ini perang itu bukan perang fisik lagi, tapi perang mengatur mindset, mengatur cara berpikir. Dan kalau kita tidak menyiapkan digitalisasi penyiaran dengan konten-konten domestik yang kuat untuk menjaga pilar-pilar kebangsaan kita melalui konten-konten yang relevan dengan kehidupan kebangsaan, maka mindset kita nanti akan dipengaruhi oleh konten-konten yang ada di over the top yang pengendaliannya jauh dari kontrol kita. Dan ini sangat berbahaya ya untuk kehidupan berbangsa. Itu salah satu aspek publik yang harus menjadi perhatian. Itu tadi soal kedaulatan tadi yang disinggung oleh Pak Irwansyah. Itu soal kedaulatan dan soal eksistensi negara itu, keberadaan negara. Itu begitu pentingnya. Di sini peran salah satu peran dalam rangka fungsi BPIP misalnya ya, ada juga ini kan terkait dengan konten. Tapi di atas itu, ya itu yang paling atas lah ya, di bawahnya yang terkait dengan keseharian persaingan dunia usaha misalnya, maka membantu untuk melakukan digitalisasi broadcasting atau penyiaran ya, itu sebetulnya membantu koeksistensi. Karena apa? Ya karena free to air di terestrial ini, ya, kalau kita bermigrasi ke digital,
maka peluang untuk mengaturkan multi program menjadi lebih besar. Dan ini akan membantu industri penyiaran itu sendiri ya untuk menjaga eksistensinya di dalam persaingan di level yang sama. Ya, saya kira untuk kepentingan industri penting segera kita masuk ke digitalisasi pertelevisian. Untuk kepentingan konsumen ya, rumah tangga itu penting karena mereka mempunyai hak juga untuk memanfaatkan atau mendapatkan siaran-siaran yang berkualitas dan beragam ya. Nah, untuk kepentingan negara sendiri publik ya, di samping tadi terkait dengan konten kebangsaan, pilar kebangsaan, tapi juga pemanfaatan sumber daya frekuensi yang terbatas menjadi lebih efisien, dan itu menjadi pemasukan untuk kepentingan negara melalui digital dividend ya. Dan ya, yang juga penting pasti penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak ya, dengan spektrum yang bisa nanti digunakan untuk berbagai kepentingan, khususnya spektrum di frekuensi 700 MHz itu frekuensi emas itu. Itu salah satu spektrum emas untuk kepentingan telekomunikasi. Dan kepentingan telekomunikasi tentu akan mendorong ya, digitalisasi sektor-sektor lainnya, termasuk ekonomi digital di sana. Nah, jadi saya kira sekarang momentum bagi Indonesia, never is too late ya, tidak akan pernah kita katakan itu terlambat, tapi menundanya akan mengakibatkan kita kalah dalam persaingan. Ya, ini bahkan Singapura sudah, Malaysia, Thailand, negara Asia Tenggara saja lah kita bicara gitu ya. Itu sudah. Ya, itu sudah, dan kita butuh juga ya, kita butuh sekali spektrum frekuensi. Sebagai informasi saja Reinhardt, saat ini Indonesia menggunakan spektrum frekuensi itu sebesar 737 MHz. Sedangkan sampai dengan tahun 2024 dari proyeksi kita kebutuhan frekuensi spektrum kita itu 2047 MHz. Berarti kita masih membutuhkan farming dan refarming frekuensi sebanyak 1310 MHz. Salah satunya ini dari digitalisasi pertelevisian ini akan terjadi digital dividend sebanyak sekitar 112 MHz frekuensi, dan itu besar sekali untuk penerimaan negara dan untuk mendorong ya penciptaan lapangan pekerjaan dan digitalisasi lanjutannya. Nah, ini akan membantu kita dalam rangka mempercepat juga ya akselerasi transformasi digital sebagaimana yang saat ini Presiden Bapak Joko Widodo sedang menggerakkan. Di satu sisi kita berhadapan dengan COVID-19, tapi dampak lainnya ya, dampak lainnya kita juga mendorong transformasi digital. Oke, jadi sisi urgensinya sudah jelas terpenuhi dan memang sudah penting dan sudah harus segera mungkin kita. Begitu kita sebut transformasi digital, di situ ada 64 juta UMKM dan ultramikro yang harus kita juga ajak bermigrasi ke digital. Oke. Jadi besar sekali dampaknya. Kita ke Bang Willy lagi nih Pak Menteri. Bang Willy, tadi juga Pak Menteri sudah mengatakan bahwa masuk Omnibus Law juga tidak jadi masalah karena juga undang-undang. Nah, tinggal bagaimana lagi-lagi di Komisi 1 sudah sampai di mana perkembangannya Bang Willy soal poin-poin migrasi TV digital ke era digital ini dalam Omnibus Law, dan dari sisi urgensi juga mungkin Anda bisa mengelaborasi lebih jauh lagi, Bang Willy. Ya, Bung Reinhardt, apa yang dijelaskan oleh Pak Menteri dan Pak Irwan tadi, ada dua hal yang harus kita catat sebelum saya lanjut ke aspek Omnibus Law-nya. Yeah. Tadi Pak Menteri menjelaskan bagaimana kemudian ketertinggalan kita dalam sisi teknologi. Yang kedua adalah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini adalah investasi besar dalam digitalisasi. Ini kalau ada pihak-pihak yang menunda, menjegal, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan politik tanpa bola, maka kemudian ini adalah musuh pembangunan. Kenapa? Sekarang kita sudah punya satelit Palaparing 3, itu sudah digitalisasi. Nah, ini sudah harusnya 2018 itu sudah selesai. Tahapan sudah dari 2015, pemerintah memberikan tenggat waktu, mengajak segala macam untuk kemudian melakukan migrasi. Tapi tetap aja pada ngeyel, ya, tetap pada kepala batu. Nah, saya melihat investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan negara dalam hal ini itu akan sia-sia. Pemancar kita, Palaparing 3 itu sudah pemancar yang digital. Nah, alat-alat penerimanya pun sudah digital. Maka dalam hal ini kita memang harus kemudian mengapresiasi pemerintah sekarang, tapi memang kalau toh di dalam Omnibus Law ini ada juga pihak-pihak yang mencoba untuk menggagalkan, karena ada 3 poin penting di dalam Omnibus Law ini, Bung Reinhardt. Pertama adalah
penyelesaian penyelenggaraan penyiaran mengikuti perkembangan teknologi. Dari teknologi analog ke teknologi digital. Itu pasal yang pertamanya. Pasal kedua adalah pembatasan analog switch off itu dilakukan selama 2 tahun. Yang ketiga, aturan teknis itu akan disusun dalam peraturan pemerintah. Nah, 3 hal inilah yang kemudian menjadi legal standing. Bagaimana kemudian urgensi dan kemudian yang saya menarik tadi yang dibahasakan oleh Pak Irwan, yaitu demokratisasi penyiaran. Ini adalah 2 ranah antara national interest dan kemudian public right gitu. Itu terkoneksi. Kenapa? Dalam demokratisasi penyiaran yang menikmati itu dalam 2 sisi. Publik sebagai konsumen menikmati siaran yang lebih tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, yang kualitasnya HD, multi konten dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bagaimana bertumbuh berkembangnya dari sisi produsen, pengelola siaran, produsen konten, pabrikan, UMKM dan sebagainya. Ini kemudian akan tumbuh berkembang. Nah, spirit inilah yang ada di dalam Cipta Kerja ya. Nah, jadi demokratisasi penyiaran dan kemudian kepentingan nasional itu bertemu sebagai sebuah penguatan. Nah, jadi kami memang membahas ini di dalam Balik, bukan di Komisi 1. Dan kemarin secara sadar pimpinan Komisi 1 mengatakan mereka akan mengikuti progres Cipta Kerja karena sama-sama undang-undang, dan inilah sebuah undang-undang sapu jagat yang menjadi andalan Pak Jokowi untuk Indonesia yang berkemajuan. Begitu, Bu Rehan. Baik, saya ke Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, ada tanggapan dari Anda, Pak, untuk melengkapi diskusi kita? Semangatnya adalah tetap kepentingan publik, bahwa dengan era analog ini, publik itu kan tidak tahu mana pilihan konten-konten yang menyebabkan mereka itu teredukasi dan menjadi cerdas. Sering sekali pilihannya itu ditentukan oleh televisi. Sementara televisi mengandalkan pengukurannya dari institusi asing yang memberikan semacam pengukuran dengan tidak terbuka metodologinya. Tapi dengan digital, maka publik akan bisa memberikan proses interaktivitas, memberikan komen, melakukan review, mengatakan bahwa konten ini tidak teredukasi, ini konten yang sebenarnya tidak mencerdaskan, ini konten yang bukan berbasis kepada kearifan lokal. Maka ini memberi peluang kepada publik untuk lebih bisa interaktif dengan pemilik televisi. Artinya televisi yang dibangun sekarang ini dengan sistem analog itu tidak memberikan kesempatan kepada publik, kepada yang namanya audiens, ya itu untuk memberikan kontribusinya secara lebih nyata. Tetapi dengan posisi migrasi ke arah televisi digital, maka interaktivitas bisa dibangun dan kemudian publik bisa memberikan pengukuran-pengukuran dan standarisasi yang harusnya dilakukan oleh televisi. Semangat untuk bisa berkontribusi, apalagi dengan digitalisasi yang disebut dengan produsen dan konsumen, maka posisi khalayak televisi itu tidak semata-mata adalah objek, tetapi mereka bisa menjadi subjek dalam proses produksi konten yang akan diputar ataupun yang akan ditransmisi, didistribusikan oleh televisi digital. Belum lagi banyak yang akan terbangun seperti startup bisnis, seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi, yang basisnya adalah tidak pakai economy of scale, tapi economy of scope. Jadi dia akan membatasi segmentasi pasar dari televisi digital tersebut sesuai dengan target dari halayaknya, target dari kontennya. Selama ini kan kita melihat bagaimana televisi analog itu distribusinya massal, makanya disebut dengan broadcast. Sementara kalau dia sudah basisnya digital, itu akan narrowcast, akan segmented dan targeted. Jadi Anda juga melihat memang sangat penting untuk kita segera melakukan percepatan imigrasi siaran digital, Pak Irwansyah? Ya, bukan hanya sekedar penting, Mas Reinhardt. Ini adalah sebuah prioritas. Kepentingan bangsa harus diletakkan di atas segala-galanya. Tapi di balik kepentingan bangsa ini ada kepentingan publik yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif itu harus menjembatani proses kepentingan bangsa dan kepentingan publik itu.
Oke, baik. Usai jeda, saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Menteri Pak Joni G. Plate soal kemudian bagaimana menjawab pihak-pihak yang selalu mengatakan atau ada yang berpendapat bahwa kita belum siap sebetulnya untuk masuk ke migrasi TV digital. Atau mungkin pihak-pihak yang berpolitik tanpa bola tadi sih, Bang Will. Ya, itu bagaimana, Pak Menteri? Nah, sebenarnya kesiapan kita sudah seberapa jauh untuk menuju ke sana? Kita bahas nanti ya, usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masuk ke segmen terakhir dari dialog soal jalan terjal migrasi siaran digital, tapi mudah-mudahan tidak terjal lagi setelah ini ya, Pak Menteri, karena kita menuju jalan cepat tadi kalau Pak Menteri katakan, kita menuju jalan cepat untuk segera siaran digital. Nah, untuk jalan cepat itu Pak Menteri juga dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan lain sebagainya. Seringkali kemudian ada pihak-pihak yang mempertanyakan soal kesiapan kita, bahkan mempertanyakan bahwa mengatakan ini kita sebetulnya belum siap kok untuk TV digital ini. Nah, jawaban dari Menkominfo seperti apa itu, Pak Menteri? Saat ini sudah ada siaran digital. Ini kan saat ini yang terjadi kan simulcast ya. Ya, simulcast itu berarti ada unsur digitalnya. Dan itu berarti memang sudah ada infrastruktur untuk mendukung siaran digital di Indonesia. Nah, saya kira masalah di Indonesia ini selalu dari dulu ya. Bagaimana efisiensi di sektor infrastrukturnya, termasuk infrastruktur ICT, Information dan Communication Technology, gitu ya. Karena aja baik itu untuk telekomunikasi maupun untuk penyiaran, pertelevisian, maka faktor yang memberatkan biasanya deployment infrastruktur. Nah, saya mendengar dan saya mengetahui ada banyak yang sudah membangun infrastruktur digital, bahkan ada yang sudah punya kamera dan peralatan digital yang selama ini tidak bisa digunakan karena belum masuk ke digitalisasi. Nah, kalau dengan demikian maka banyak juga ya industri atau perusahaan-perusahaan pertelevisian yang sudah siap dengan digitalisasi. Tinggal payung hukumnya. Tapi bagi yang belum ya atau yang merasa berat investasi di digitalisasi di bidang infrastrukturnya, maka tentu selalu terbuka ruang untuk berdiskusi atau bernegosiasi secara business to business bagaimana sharing infrastrukturnya. Ya, jangan sampai nanti kita hanya melihat karena alasannya infrastruktur spending khususnya capex-nya mahal, lalu seluruh potensi dan efisiensi serta masa depan perekonomian digital kita terhambat. Itu jangan sampai. Tapi marilah kita carikan jalan keluarnya ya untuk melakukan bagaimana efisiensi infrastruktur dan pemanfaatkan baik ke spektrum maupun infrastrukturnya secara bersama-sama. Tentu ini bukan pemerintah yang harus mengaturnya. Ini adalah industrinya. Ini domainnya industri, domainnya bisnis, dan harus dibicarakan secara bisnis to bisnis. Ya. Nah, yang paling penting adalah hak konsumen untuk pemanfaatan spektrum frekuensi dan siaran ya yang lebih bervariasi dan lebih berkualitas, itu yang harus dijaga. Ya. Karena industri itu tumbuh kalau konsumennya tumbuh. Kalau konsumennya tidak tumbuh, industrinya tentu mati. Ya. Tapi di sisi yang lain, terkait dengan digitalisasi, ini tantangan yang luar biasa dari banyak aspek. Tidak saja aspek ekonomi yang sedang bertumbuh begitu pesat, termasuk di dalamnya tadi Pak Irwansyah menyebutkan startup businesses, ultra mikro, small medium enterprises, UMKM di sana. Tetapi juga ya yang harus kita lihat potensi-potensi tambahan lainnya. Ya, melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih besar ya. Ekonomi digital yang bertumbuh begitu luar biasa di Indonesia ini. Saya hari ini dan hari Jumat yang lalu aja dihubungi oleh 2 menteri ya. Salah satu menteri ICT-nya Kerajaan Saudi dan tadi pagi salah satu menteri dari Australia yang menghubungi kita dengan bagaimana untuk membangun ekonomi digital ini dengan lebih hebat lagi. Ya. Nah, semuanya menyadari pentingnya
untuk masuk ke era digitalisasi, transformasi digital. Ya begitu pentingnya bangsa-bangsa pemimpin-pemimpin negara untuk melihat bagaimana menghantar bangsanya masuk ke digital society. Jangan sampai usaha besar transformasi digital dan menghantar ke digital society ini dihambat oleh kepentingan yang dilihatnya secara sangat jangka pendek. Carilah jalan keluar. Selalu bisnis industri itu mengetahui dan tahu caranya bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tapi jangan sampai menghambat usaha besar bangsa untuk masuk ke era baru Indonesia, yaitu era transformasi Dan di situ digital. pemerintah sudah jelas mendukung percepatan ini begitu ya lewat Pemerintah Menkominfo. sangat serius mendukungnya karena apa? Ya untuk pemerintah yang pertama saya secara pribadi melihat yang pertama menjaga agar existing industry ya broadcasting atau penyiaran yang ada sekarang harus juga mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan the newcomer. Ya, itu untuk industri. Itu pemerintah pasti memperhatikan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, pemerintah akan memperhatikan bagaimana mengelola sumber daya spektrum yang sangat terbatas. Karena kebutuhan kita begitu besar dalam rangka menghantar kita masuk ke era masyarakat digital. Dan kepada masyarakat itu sendiri, perlindungan hak publik itu harus kita jaga karena memang tren masuk ke digitalisasi tidak bisa dihambat. Ya itu suatu keniscayaan. Itu suatu keniscayaan. Baik, saya ke Pak Irwansyah sebelum nanti penutup dari Bang Willy. Pak Irwansyah, singkat saja dari Anda konklusi mengakhiri diskusi kita. Pak Irwansyah, ini sebuah keniscayaan tadi Pak Menteri katakan. Kita harus melihat bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bijak untuk bisa menerima perubahan, terutama dalam digital. Jadi digital itu menunjukkan bahwa kita bisa berbuat jauh lebih banyak, jauh lebih punya peluang untuk beradaptasi secara global. Kita memang harus membangun ide-ide lokal kita, tetapi bukan berarti kita harus terkungkung selalu berada dalam ruang lingkup yang juga lokal. Kita harus berani ke arah yang global. Banyak sekali hal-hal yang selama ini itu diambil alih oleh pihak global terkait dengan konten-konten kearifan lokal kita. Sementara kita sendiri tidak berani mempromosikan konten-konten kearifan lokal kita ke arah global. Karena apa? Karena proses digitalisasi yang terjadi di Indonesia itu selalu menjadi sebuah barrier, sebuah hambatan. Oleh karena itu, kita harus siap dan selalu tidak ada istilah tidak siap. Itu hanya klise saja bagi orang-orang atau pihak-pihak yang memang tidak mau berkorban demi bangsanya, demi kepentingan yang lebih umum atau kepentingan publik. Saya kira ini adalah masa di mana kita tidak perlu lagi menunda, tapi terus mengakselerasi proses digitalisasi untuk mengarah proses demokrasi yang lebih baik. Baik. Pak Irwansyah, dari Anda, saya terakhir ke Bang Willy. Jadi kalau dari pemerintah sudah siap sekali, Pak Menteri sudah siap sekali dari Kominfo, Bang Willy, lagi-lagi kita menunggu legislasinya 2021. Apakah ini bisa selesai atau ada target atau seperti apa, Bang Willy? Ya, rancang undang-undang Cipta Kerja itu kita targetkan tahun ini selesai. Memang sebelumnya ada Presiden bilang 100 hari. Ya, tapi ini udah lebih 100 hari. Saya lembur terus, tapi kita optimis untuk ini bisa selesai. Kenapa? Ini solusi yang bijak, solusi yang arif bijaksana. Ya. Kalau toh memang ada upaya-upaya dari kemudian menjegal ini, inilah yang kita anggap sebagai orang-orang yang bermental kardus. Ya. Tidak mau bangsa ini maju, menyandra tipologinya Sisyphus, kita sudah maju, terus ditarik lagi. Nah, tentu saya terakhir menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, kita juga harus memberikan stick and carrot ya. Bahwasanya siapa yang sudah berinvestasi, tadi dibilang siap tidak siap, toh Palaparing 3 sudah sangat siap. Pemancarnya sudah digital gitu. Penerimanya sudah digital. Artinya negara kita sudah berinvestasi sangat maju, artinya itu siap. Tinggal bagaimana nih ada kelompok-kelompok atau pengusaha-pengusaha yang kemudian menjegal ini harus ditindak tegas. Dan kemudian yang sudah berinvestasi harus diapresiasi. Sehingga dia menjadi stick and carrot yang benar-benar balancing ya. Dan terakhir saya ingin katakan bahwasanya semoga kita berusaha bersama-sama biar kemudian rancangan undang-undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini memiliki niat baik untuk kemudian proses industrialisasi kita tambah maju. Begitu Bung Renhat. Baik. Pak Menteri sudah pakai masker lagi, tapi saya mau tanya terakhir lagi. Jadi tadi apa bulan Agustus itu apa tuh, Pak? Ya kita harapkan proses
politik untuk RUU Cipta Kerja bisa selesai Agustus apa September. Dan ini dalam hitungan hari atau hitungan bulan, bukan hitungan tahun lagi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan tidak lagi jalan terjal ya Pak. Dan jangan lupa Reinhard ya, bahwa kita harus berpikir positif. Betul. Ya. Kita harus berani menghadapi satu era baru, era digitalisasi, dan bangsa ini bangsa besar. Karenanya saya meyakini dengan langkah yang kita ngambil ini adalah langkah untuk kemanfaatan bangsa. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak lagi jalan terjal, tapi jalan cepat betul-betul. Kita akan masuk segera ke migrasi siaran digital. Itu yang kita harapkan bersama dengan segala manfaat yang tadi sudah kita bahas banyak sejak awal. Terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Joni G. Plate sudah hadir di studio kami. Terima kasih banyak Bang Willy yang sudah bergabung dari jauh-jauh dari luar. Terima kasih banyak Pak Irwansyah. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast.